Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Salsabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotik. Analisis framing. Framing di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas luar dirinya. Metode analisis framing yang kita lihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberikan. Metode semacam ini tentu saja berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai isu. Ada beberapa model yang digunakan analisis framing, antara lain framing model Murray. Apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas. Dapat dipahami bahwa dari sebuah realitas kita dapat membingkainya sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. B. Framing model Robert and Edman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Dapat kita pahami sebagai menonjolkan suatu aspek yang ingin ditonjolkan dengan menempatkan isu-isu tertentu yang penting untuk diketahui pembacanya. C. Framing model William Adamson menghubungkan wacana media di suatu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Dapat kita pahami untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. D. Framing model Zhong Dangpan dan Gerald M. Koseiky. Ada dua konsepsi framing yang saling berkaitan. Yang pertama, dalam konsepsi psikologis, framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Kedua, konsepsi sosiologis. Pandangan sosiologis lebih melihat bagaimana konstruksi sosial dan realitas. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi untuk membuat sebuah berita penting untuk diketahui halayak. Dengan menggunakan frame tertentu, sebuah penonjolan akan lebih mudah dipahami halayak. Analisis naratif. Analisis naratif adalah metode riset yang senantiasa dipergunakan dengan menceritakan sebuah kasus terkait individu atau kelompok, mengenai kehidupannya dalam berbentuk lisan atau tulisan, sehingga penyusunnya berupaya untuk memahami pengalaman yang diambil melalui dokumentasi atau sumber informasi pribadi dari seseorang atau kelompok dengan cara mengumpulkan dan menganalisis cerita kehidupannya. Adapun definisi analisis naratif menurut para ahli, yang pertama dari Klandinin pada tahun 2007, bersifat narasi yang menceritakan urutan serangkaian peristiwa secara terperinci, di mana peneliti berupaya menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita tentang pengalaman hidup. Yang kedua, James dan Kimmery pada tahun 2011, studi tentang kehidupan individu seperti yang diceritakan melalui kisah-kisah berupa pengalaman, termasuk diskusi tentang makna pengalaman individu. Yang ketiga dari Criswell tahun 2012, peneliti naratif adalah bentuk khas dari peneliti kualitatif, berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita, di mana pelopor pengalaman individu dan membahas arti pengalaman itu bagi individu. Analisis semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeino yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Analisis semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik tanda atau teks iklan berita. Karena sistem tanda sifatnya sangat kontekstual dan bergantung pada penggunaan tanda tersebut. Adapun analisis semiotik dari beberapa ahli, yang pertama C.S. Peirce menemukan teori segitiga makna atau triangle meaning yang terdiri dari 3 elemen utama, yakni tanda atau sign, objek, dan interpret. Tanda menurut Peirce
terdiri dari simbol atau tanda yang muncul dari kesepakatan, ikon atau tanda yang muncul dari perwakilan fisik, dan indeks tanda yang muncul dari perwakilan sebab akibat. Yang kedua dari Ferdinand, dalam teori ini semiotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanda atau signifier dan pertanda signified. Penanda itu terdiri dari bunyi-bunyian dan gambar, sedangkan signified yaitu konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar. Terus yang ketiga ada Roland. Dalam teorinya Birds atau Roland mengembangkan semiotik menjadi dua tingkat pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak pasti. Yang keempat, Baudrillard mengenalkan teori simulasi, di mana peristiwa yang tampil tidak mempunyai asal-usul yang jelas, tidak merujuk pada realitas yang sudah ada, tidak mempunyai sumber otoritas yang diketahui. Kita hidup dalam apa yang disebutnya hiperrealitas atau hiperreality, segala sesuatu merupakan tiruan. Tepatnya tiruan dari tiruan, dan yang palsu tampaknya lebih nyata dari kenyataan. Yang kelima ada Derrida, dikenal dengan model semiotika dekonstruksinya. Dekonstruksi adalah sebagai alternatif untuk menolak segala keterbatasan penafsiran ataupun bentuk kesimpulan yang baku. Yang keenam, Umberto Eco mengubah tanda menjadi konsep fungsi tanda. Eco menyimpulkan bahwa satu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar, melainkan suatu tempat pertemuan bagi unsur-unsur independen atau yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang berbeda, yakni ungkapan dan isi, dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean. Yang ketujuh, yang terakhir, Ogden dan Richard merupakan teori semiotika trikotomi yang dikembangkan dari teori Saussure dan teori Birds, yang di dalamnya terdapat pengembangan hubungan antara petanda atau signified dengan penanda atau signified itu sendiri. Petanda merupakan konotasi dari penanda, sedangkan peranti merupakan denotasi dari penanda. Petanda merupakan makna, konsep, gagasan, sedangkan penanda merupakan gambaran yang menjelaskan peranti, penjelasan fisik objek tanda, kondisi objek atau benda, dan peranti merupakan wujud objek atau benda atau fungsi aktual. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.